Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara dua versi Mikhmon. Dimana yang kemarin kita buat di video sebelumnya itu Mikhmon versi 3 dan yang terbaru itu Mikhmon versi 4, teman-teman. Dari segi fungsionalitas itu sama sebenarnya. Namun dari beberapa tampilan itu banyak perbedaan, teman-teman. Oke, di sini kamu harus download dulu ya teman-teman aplikasi Mikhmonnya. Nanti kita cantumkan link resminya di kolom deskripsi. Terus download versi 3 dan versi 4-nya. Kemudian kamu jalankan ya seperti kemarin. Ya, ini Mikhmon versi 4 jalankan dulu. Klik dua kali aja sampai muncul tampilan seperti ini. Kalau dia belum aktif, diaktifin dulu seperti ini teman-teman. Nah, di versi 3 ya kamu udah nonton di video sebelumnya ya. Caranya juga hampir sama. Lalu teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita open Mikhmon, lalu di sini kita open localhost, nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Ini versi 4 dan ini versi 3. Kita login dulu teman-teman ya. Pertama, untuk login bawaannya itu Mikhmon dan passwordnya 1 sampai 4. Begitu pula untuk username-nya, passwordnya juga 1 sampai 4. Lalu kalau sudah di sini kita bisa cek ya. Ini yang kemarin teman-teman. Di video sebelumnya. Kita delete aja ya. Kita delete aja, kita buat baru aja teman-teman. Untuk melihat perbedaannya. Pertama kita coba di versi 3 dulu ya. Bagaimana cara menambahkan routernya. Berarti bang kalau dia satu Mikhmon ini bisa beberapa router dong. Tentu bisa guys. Dia nggak hanya bisa satu MikroTik aja, dia bisa banyak MikroTik. Session name-nya kita bikin lagi terane ya. Ini terserah nih teman-teman, tergantung teman-teman mau dibikin media atau apa bebas. Ini aku masukin IP0 tier aku ya, 10.59.141.90. Ya 10.59. Oh ya. Oke, lalu username login ke MikroTik ya teman-teman ya. Oke. Kita save dulu. Sorry. Ini wajib diisi guys, sorry lupa. Hotspotnya media.net. Lalu kita save. Kalau sudah ping ya sampai muncul halaman oke seperti ini. Lalu kita konekkan untuk masuk ke halaman dashboardnya. Nah, ini untuk versi 3-nya. Kalau versi 4-nya kita tambahkan router, caranya hampir sama teman-teman ya. Cuman tampilannya aja yang berbeda. Ini kita setting. Sini dia udah menambahkan. Ini session name-nya boleh bebas diisi seperti tadi. IP-nya kita masukin IP ini ya. IP 0 tier. Username-nya username MikroTik. Lalu hotspot name-nya media.net. Sorry. DNS-nya buat sesuai dengan DNS hotspot kamu ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa langsung save aja ya teman-teman. Kita save aja di bagian sini. Nah, yang tadi save-nya di bagian bawah, yang ini save-nya di bagian atas. Oke. Kalau sudah save, kita tinggal connect. Ya, di sini perbedaannya tidak ada tombol ping-nya. Tidak ada button untuk ngeping apakah dia terhubung atau tidak. Connect-kan aja langsung. Apakah dia terbuka? Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini dia tampilannya itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau dari segi kenyamanan lebih nyaman di versi 4 sih. Cuman kalau dari fitur lebih suka di versi 3. Tergantung kamu juga ke depannya apakah lebih enak pakai yang mana. Sorry teman-teman, aku batuk. Oke, BTW di sini kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Pada bagian hotspot kita klik dulu.
Set. Oke, ada tampilan users, user profile, aktif, dan host. Oke, ini yang kita buat kemarin ya, masih muncul di sini. Ini yang kita buat di versi 3. Sama dia. Nah, kalau di versi 3-nya itu kita masuk ke bagian hotspot, lalu ke bagian sini. Nah, kalau di versi 3 kita lihat ini di bagian hotspotnya itu tampilannya masih seperti ini teman-teman. Kalau di versi 4 dia langsung satu menu seperti ini. Kita coba masuk ke user profile dulu deh. Profile list. Nah, seperti ini. Kita bisa tambah profil di sini atau bisa kita tambah profil di sini juga. Oke, sebagai contoh, ini coba kita tambahkan lagi di sini ya. Kita coba tambahkan add. Ini kita tambah profil baru nih. Paket 2 jam udah ada. Terus kita coba paket yang berapa ya? 5 jam deh. 5 jam, address poolnya kita non. Ini kalau ini bisa kamu isi, bisa juga tidak. Bebas. Ini kita bikin 2M ya. Paketnya berapa? 2M. Oh, 1024K. 1024K, boleh huruf kecil, boleh huruf gede. Bebas, guys. Yang penting pakai huruf gitu. Validity-nya kita buat 5 jam. Price-nya boleh dikasih, boleh enggak. Terserah. Nanti dia munculnya di halaman printan dari Mikhmon ini. Kita save aja ya teman-teman ya. Kita coba save. Lalu di sini kita coba refresh. Set. Close. Oke, kita coba cek dulu teman-teman. Nah, ini udah ada tampilan 5 jamnya ya, guys. Aduh. Ini sini sudah ada tampilan 5 jamnya. Terus kalau di sini coba kita refresh dulu ya. Nah, ini juga sudah ada. Artinya apa? Dia ngelink karena dia membaca MikroTiknya, guys. Dia membaca MikroTiknya. Oke. Terus kalau dia yang versi 7 tadi ya seperti video sebelumnya, yang diganti itu bukan di Mikhmonnya melainkan di schedule-nya, guys. Oke. Itu kamu bisa lihat video sebelumnya. Nah, di sini dari segi tampilan itu setelah kita tambahkan itu seperti ini. Coba kita akan tambahkan profil di bagian Mikhmon versi 4-nya. Cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya kita klik add di bagian sini. Lalu name-nya kita kasih nama, misalnya ini tadi 5 jam ya, 10 jam. Address poolnya dinonkan, boleh diisi juga. Rate limitnya 1024K. Oke, boleh kecil, boleh gede. Parent queue-nya ini boleh ngikut ke, kalau kamu ada ini, ada buat queue baru, bisa deh dimasukin ke situ. Nanti gunanya parent queue ini, dia nanti akan ngambil dari queue-nya yang kamu buat. Misal ini queue-nya game, dia nanti akan berada posisi user aktifnya itu di bawah queue game kalau kita cek dari quiznya di MikroTik teman-teman. Oke, nah ini aku kosongin aja, nggak aku pakai. Terus expire mode kita bikin remove and record, validity-nya kita bikin 10 jam, price-nya kita kosongin aja. Lock usernya ini kita disable aja teman-teman ya, karena kalau kamu aktifin maka dia akan terkunci ke satu perangkat. Misal dia satu HP aja yang boleh, ya udah terkunci dia ke situ. Dan lock server ini disable juga. Kalau tidak, semisal nih kamu punya beberapa access point, lock servernya ini kamu aktifin, maka dia nggak bisa lagi masuk ke access point lain gitu teman-teman. Oke, kita save aja ya di bagian sini ya teman-teman ya. Kita save. Oke, lalu kita close. Dia di sini sudah muncul seperti ini. Oke ya, coba kita cek dulu sebentar teman-teman. Kita cek dulu. Set. Nah, dari segi perbedaan antara versi 4 dan versi 3, di sini ada server lock, teman-teman. Di sini tidak ada. Log usernya ada, tapi server lock itu tidak ada, teman-teman. Di bagian user profilnya. Nanti coba kita cek di bagian usernya ya. Oke, kalau sudah,
Ini kita refresh juga sudah muncul ya seperti ini. Ya, coba kita refresh lagi ya. Oke, ini coba kita refresh juga. Sip. Coba kita cek dulu ini remove and record 5 jam. Oke, set user. Nah, dari perbedaan itu mungkin kamu bisa menilai teman-teman. Kamu boleh pakai keduanya, boleh. Cuma nanti aku tunjukin perbedaan yang paling terasa antara versi 3 dan versi 4-nya. Sebagai contoh coba kita klik user ya, bagian user ini. Terus kita klik user list. Oke. Nah, di sini usernya belum ada teman-teman. Kita bisa tambahin dulu. Oke, BTW di sini ada add user dan generate. Itu perbedaannya apa, Bang? Add user itu untuk satu pelanggan. Ya, add user itu untuk satu pelanggan seperti ini. Kalau generate itu untuk banyak, untuk voucher yang banyak gitu. Nah, kalau di Mikhmon versi 4 itu gimana, Bang? Coba kita cek ya. Di bagian user ini. Nah, di bagian user ini bisa tambahin juga antara perorangan dan banyak. Kalau perorangan seperti ini ya, kamu isi name-nya misal Lubis, passwordnya 123. Oh, oke teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa isi name-nya Lubis dan passwordnya 123. Lalu bagian profil ini bisa diisi 2 jam, 5 jam, 10 jam sesuai dengan user profil yang kita buat tadi. Oke guys, jadi coba kita tes dulu ya. Kita buat dulu satu nih. Sebagai contoh, aku buat name-nya sebentar guys. Oke, maaf guys, tadi sedikit ada gangguan. Nah, kita mulai lagi. Oke, di sini kita buat contoh dulu. Aku buat satu user. Nanti kita cek di MikroTik-nya ya. Deh, pakai MikroTik baru deh. Oke. Di sini kita coba login dulu ya, connect. Terus nah, di bagian IP hotspot. Nah, di bagian user. Oke, nanti di sini akan muncul teman-teman. Kita coba tambahin dulu profilnya 2 jam ya. Red limit, perhatikan teman-teman. Set time limit. Time limit ini maksudnya apa, Bang? Time limit ini maksudnya itu 2 jam itu bisa dipakai selama beberapa waktu gitu. Selama limit waktunya gitu. Contoh, ini aku kasih nih voucher ini cuman bisa voucher 2 jam ini cuman bisa tahan 1 hari ini. Kita bikin time limitnya 1 day. Tapi kalau kita mau dipakai langsung habis, itu kita samain 2 jam seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi pakai nggak pakai, limitnya jalan terus lalu habis. Tapi kalau seandainya kita kasih waktu dia 1 day, semisal dia jam 2 siang, jam 2 siang dia login, terus logout jam 3-nya, kan masih ada 1 jam lagi tuh. Yaitu dia masih bisa pakai di jam 8 malam atau jam berapa gitu. Yang penting sebelum habis time limitnya gitu teman-teman. Itu artinya kalau misalnya kita mau dia pakai langsung habis, kita sesuaikan. Kalau 2 jam ya 2 jam gitu. Nah, terus di bagian komen ini bisa kita tambahin juga. Cuma di sini aku nggak tambahin karena cuman sebagai contoh aja. Nanti kita tambahin buat contoh gunanya komen itu untuk apa gitu. Ntar di generate nanti. Oke, lalu kita save teman-teman ya. Kita save di bagian sini. Ya, kita cek dulu. Dia sudah ada muncul di bagian sini.
Nah, limit itu nanti munculnya di sini, teman-teman. Ini limit 2 jamnya. Seperti ini. Ya. Limit inilah nanti yang akan otomatis mengekat dia dari aktifnya. Oke. Kalau user profile tuh mainnya di sini. Di bagian script. Ini, teman-teman. Beda ya. 2 jamnya itu di bagian sini. Oke. Jadi antara time limit dan validity jangan sampai salah. Time limit itu kalau bahasa kitanya expire produknya lah gitu. Berapa lama? Kalau kita bikin 1 hari, iya selama lebih dari 1 hari itu baru expire. Tapi kalau seandainya validity, nah validity ini dia waktunya, teman-teman. Kalau kita bikin paketnya 2 jam, ya validity-nya 2 jam. Kalau kita paketnya 5 jam, validity-nya 5 jam. Begitu seterusnya. Cuman kalau untuk time limit ini, itu ketentuan kamu. Apakah kamu mau buat ini voucher walaupun dia paket 2 jam, tapi dia bisa dipakai dalam kurun waktu 1 hari? Boleh diatur di time limitnya. 1 day, 1 hari, gitu. Oke teman-teman, sampai sini aku pikir kamu udah mulai paham ya, udah mulai ngerti. Ntar kalau misalnya bingung kamu bisa komen juga. Itu di bagian versi 4. Coba kita tes di bagian versi 3 ya. Ini kita refresh dulu. Kita akan coba tambahkan add user ya di bagian sini. Sebentar, loading dia teman-teman. Kita tambahin di add bagian sini. Sama nih dengan yang di sini. Wah, batuk nih. Nah, di sini servernya al ya. Kita bikin lubis 2 karena lubis tadi udah ada. Passwordnya kita bikin 123 juga. Ini untuk nampilkannya. Terus profilnya kita bikin 2 jam juga. Time limitnya kita kasih 1 day. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Data limit diisi, komen diisi, enggak usah. Ya, kita save aja teman-teman. Oke, kalau udah kita save, nanti dia akan muncul juga di sini. Perhatikan. Ya. Perhatikan ini kita tambahin deh. Sebentar. Kita tambahin limit uptime-nya. Ups, sorry, kok limit uptime ya, limit uptime. Nah, di sini teman-teman, perhatikan. Antara lubis dan lubis 2 itu ada perbedaan di limit uptime-nya. Lubis itu cuman kita kasih paketnya 2 jam, tapi uptime-nya juga 2 jam. Pakai nggak pakai habis gitu. Yang penting dia udah login sekali. Selama 2 jam, pakai nggak pakai habis. Kalau dia lubis 2, pakai nggak pakai, dia dalam 1 hari ini masih bisa pakai. Gitu. Mau dia habis langsung, ataupun dia mau tersisa, itu tidak masalah. Yang penting dia limit uptime-nya 1 hari. Nah, kalau mau kita bikin 30 hari bisa bang? Bisa. Paket 2 jam ini bisa kita pakai selama 30 hari. Selama paket 2 jam ini belum habis. Contoh kamu pakai hari ini 20 menit. Besok kamu pakai lagi 20 menit. Bisa selama 30 hari. Ataupun seminggu 2 minggu kemudian kamu pakai lagi 20 menit. Sampai habis 2 jamnya gitu. Itu mainnya di limit uptime. Yang pasti profilnya tetap di 2 jam gitu teman-teman. Nih, profilnya tetap di 2 jam. Kalau dia profil 5 jam, ininya 5 jam juga. Ya, kalau dia mau dibikin pocoran yang banyak, ini tadi kan perorangan gitu. Antara versi 3 dan versi 4 tidak banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan. Lalu kita coba masuk ke bagian generate ya guys ya. Kita masuk ke bagian generate. Bentar. Nah, di sini coba kita generate ya bagian sini. KTY-nya kita bikin 100, teman-teman. Nah, biasanya kalau dari Mikhmon itu ketika kita generate 100, terkadang yang terbuat di MikroTik itu tidak 100. Kenapa begitu, Bang? Karena ada delay, teman-teman, antara lokal hostnya dengan MikroTik-nya. Apalagi kita remote-nya jaraknya jauh gitu. Biasanya hilang 10-30% dari total voucher yang kita buat. Ini contoh aja ya, nanti kita tunjukin. Ya, di bagian KTY-nya kita buat 100, lalu servernya al, ini kita bikin username sama dengan password agar pelanggan itu gampang, username-nya sama passwordnya itu disamain aja. Name length ini teman-teman, name length ini jumlah banyak
eh ininya, namelang ini banyak user login ya. Contoh misalnya login hotspotnya itu 123 gitu. Nah, itu tergantung dari namelang ini, teman-teman. Contoh ya, aku bikin namelangnya 4. Prefix ini awalannya. Awalannya sebagai contoh ya. Sebagai contoh, misalnya aku mau bedain 5 jam dan 2 jam. Maka aku kasih contoh gini. 2H atau kasih angka 2. Ya. Sini aku coba kasih angka 2. Terus karakternya aku pilih angka. Gini. Ya, ini prefix ini karakter pertama, prefix ini karakter pertama. Ya, kalau kamu bikin 2H, maka karakter pertamanya 2H, lalu ditambah 4 karakter di belakangnya yang diacak oleh Mikhmonnya secara langsung gitu. Contoh, ini aku kasih KTY 100 untuk total voucher yang akan dibuat oleh Mikhmonnya ke MikroTik. Namun nanti dia akan hilang sekitar 10 sampai 30%. Terus servernya kita bikin al, user modenya username sama dengan password ya. Kok nggak yang ini, Bang? Yang ini bisa juga, cuma nanti atas dan bawah acak. Mendingan yang pakai yang ini biar nyatu dia antara yang atas dan bawah sama, antara username dan password sama. Namelengnya ini kita bikin 4. Sebenarnya kalau di versi 3 tuh bisa sampai 3 ya namelengnya. Cuman ini aku contohin di versi 4-nya dulu deh. Prefixnya kita bikin 2, itu karakter pertama, bukan berarti 2 karakter ya. Karakter pertama yang akan terbuat di MikroTik. Karakter ini yang akan diacak apakah dia huruf atau angka. Kita buat angka aja biar lebih gampang. Profilnya misalnya paket 2 jam. Oke, di sini kita mainin komen, teman-teman. Kita mainin komen. Contoh kalau dia kita nyetaknya vouchernya itu banyak dan di beberapa tempat yang berbeda, ini kamu kasih komen biar enak nyarinya nanti kalau kamu mau ngeprint ulang atau mau ngecek enak. Contohnya aku kasih komen apa ya kita kasih ya. Contoh ini kita mau letak di tempat Bu Dia, kita kasih komen Bu Dia. Gitu aja ya. Terus kita generate, teman-teman. Sebelum kita generate, time limitnya kita isi dulu. Ntar kalau nggak diisi time limitnya ya nanti dia bisa bebas pakai kapan aja selama dia limitasi dari profilnya belum habis. Kita kasih limit 2 jam juga. Kalau sudah kita generate. Perhatikan, teman-teman, perhatikan ya. Tadi kan kita udah bikin user, kita bikin voucher 2 tuh, Lubis dan Lubis 2. Kita lihat ini dia berapa terbuat. Kalau dia terbuatnya normal berarti aman. Oke, di sini ada 103, teman-teman. 103 kita kecualikan ini 1, kita kecualikan Lubis 2, artinya dia terbuat sebanyak 100 voucher dan tidak ada delay. Alhamdulillah. Artinya tidak masalah. Karena pernah beberapa kali juga kita buat seperti itu dan dia delay. Mungkin ini karena pakai zero tier yang pertama, yang kedua mungkin pakai versi 4. Nanti kita coba di versi 3 apakah ada perbedaan. Oke. Nah, kalau sudah terbuat ya seperti ini, kita close aja. Biasanya kamu kan ngeprint tuh, teman-teman. Biasanya kamu ngeprint. Oke, di sini kita coba tes ya. Kita coba tes. Kita coba tes print ya, teman-teman. Oke. Kita ambil Bu Dia, lalu kita print. Nah, itulah gunanya komen tadi. Nah, untuk Bu Dia yang pakai 2 jam ya, kita print dong. Mau pakai yang small apa yang default? Contoh yang small. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang akan nanti kita print. Oke, ini yang akan kita print, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Tuh, bisa kamu atur-atur di bagian sini ya. Tergantung kamu, kertasnya diatur dan scale-nya juga bisa kamu custom ya. Seperti ini. Misalnya aku mau kecilin sedikit nih. Tuh, seperti itu. Jadi cuman 1 lembar. Ataupun kita bikin sebanyak 75. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kamu tes-tes aja. Terus kalau udah kamu print. Ya, kamu print. Ini kenapa terbaca save? Karena destination-nya belum dirubah. Kalau destination-nya kamu rubah ke printer kamu, maka tinggal cetak. Begitu, teman-teman. Oke, nah itu di versi 4 seperti itu caranya. Oke, kita hapus ya. Kita hapus, kita cek dulu. Ngapusnya dari MikroTik, teman-teman, jangan dari Mikhmon. Capek ngapusnya satu-satu.
Oke, perhatian di book dia. Komennya seperti ini. Ada kata-kata book dianya. Terus prefiknya ada angka 2, artinya 2 jam. Lalu ditambahkan name length-nya 4 karakter di belakang prefix gitu. Ya. Perhatikan. Coba kita tampilin passwordnya seperti ini. Oke, name dan passwordnya terbuat sama teman-teman. Jadi pelanggan itu nggak payah mau login ke hotspot kita tuh pakai name dan password yang sama. Profilnya juga sudah terbuat di sini, limitnya juga sudah tersetting. Nah, kita berhasil nih teman-teman, pakai versi 4 dengan cara yang tadi. Kita hapus dulu ya, bersamaan dengan lubis dan lubis 2 ini, kita hapus saja. Remove. Oke, kalau sudah kita remove, maka di sini akan terhapus juga. Oke, teman-teman, kalau sudah ini kita refresh dulu. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba versi 3-nya. Perhatikan di bagian user list. Oke, nah di versi 3 ini, kenapa aku lebih senang di versi 3? Karena caranya itu lebih simple bagi yang udah sering makai. Ya, coba kita tes ya. Ini bagian generate-nya teman-teman. Klik generate dulu. Lalu KT-nya kita buat 100. Servernya al, username-nya sama dengan password. Di sini ada name length 3. Sementara di versi 4 name length-nya minimal 4, teman-teman. Prefix-nya kita kasih 2. Ininya kita buat angka, artinya 2 jam ya. Profilnya kita bikin 2 jam, time limitnya 2 jam. Komennya Bu Sarah gitu. Oke. Bu Sarah ini kita ngeprint khusus untuk Bu Sarah. Lalu coba kita generate dulu. Kita generate seperti ini. Coba sambil dia generate kita cek. Nih angkanya naik terus ya. Oke, perhatikan teman-teman. Apa yang aku katakan tadi. Kadang dia tidak sampai. Nih, lihat. Hanya 94. Sementara di versi 4 tadi kita buat itu sampai 100. Oke. Oke. Nah, ini kelihatan nih. Cuman kelebihan versi 3, itu kekurangan versi 3 ya. Kelebihan versi 3, ketika kita klik small ini, kita langsung bisa ngeprint. Sementara kalau di versi 4, di versi 4 dia tadi harus gini dulu, coba. Sorry, kita tes lagi. Limitnya kita buat dulu 2 jam. Di versi 4 ini 3. Ini contoh aja nih teman-teman, contoh. Coba kita Bu Sarah tadi Bu dia. Nah, di versi 4. Nah, di versi 4 dia di bagian sini nanti teman-teman. Kalau kita mau nyetak printnya di bagian bawah. Kalau di versi 3 itu dia di bagian sini. Ada small dan ada print gitu. Kalau di versi 4 dia di bagian bawah sini. Nah, kita coba klik ya. Nih. Dan dia enaknya di versi 4 itu pembuatannya itu tidak delay teman-teman. 1 2 3 4 full 20. Kalau di versi 3 tadi ada kekurangan tuh 6. Ya, jadi terserah kamu mau pakai yang versi berapa. Cuman karena aku udah biasa pakai versi 3, aku pakai versi 3. Tapi setelah dipakai di versi 4, ternyata dia tidak ada delaynya. Gitu. Nah, ini dari sudut pandang aku jelas perbedaan yang sangat terlihat ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita close dulu. Semisal kita mau nyetak lagi nih. Ini bocorannya tadi udah dicetak kok kemana ya? Hilang ya. Kamu tinggal cari komennya. Antara Bu Sarah dan Bu Dia itu jelas sudah diberikan perbedaan. Seperti ini. Ya. Jadi gampang banget teman-teman. Misal nih kita klik Bu Sarah, kita klik small. Oke. Dia akan langsung nyetak seperti ini. 90 berapa teh? 96 ya? 94 apa 96? Oke, di sini ada 93 bahkan. Oke, 93 yang terbuat dari 100 saat kita buat menggunakan versi 3 tadi. Jadi dari segi perbedaannya kamu sudah lihat sendiri, lebih enak di versi 4 kalau untuk ngegenerate voucher.
Cuman kalau untuk ngeprint aku sih suka di versi 3. Sama sih sebenarnya, sama dari segi ininya, fungsionalitasnya sama. Oke, coba kita ulang lagi nih teman-teman, kita ulang lagi ya, kita ulang sekali lagi. Set, kecuali ini kita remove dulu ya, terus ini kita close, ini kita close, ini kita close. Perhatikan lagi teman-teman, kita ulang lagi ya, ini kosong. Nah kalau dia di versi 3, generate-nya selalu kurang, selalu tidak sampai ke titik KTY yang kita mau. Tapi di versi 4 dia muncul semua seperti ini. Nah prefix-nya kita buat ininya 2 jam, time limitnya 2 jam, komennya bu dia. Oke, kita coba generate lagi ya. Kita coba generate lagi, perhatikan di sini, ini kan kosong nih. Coba kita generate, tes teng 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 teng. Oke, lihat dia jalan terus. Sampai nggak dia ke titik 100 itu? Nah, tidak sampai kan teman-teman? Oke, nggak masalah. Kita delete lagi, remove. Nah, di bagian versi 4 kita akan coba lagi. Kita coba ulang. Generate KTY 100, share per all, username sama dengan password, name lengthnya 4, ininya 2. Terus ini kita buat 1 sampai 4. Profilnya 2 jam dan komennya Bu Sarah. Kita kasih limit, jangan lupa. Limitnya sesuaikan, kita generate. Teng teng teng. Oke, kita lihat. Sampai nggak ke 100. Oke, sampai teman-teman. Nah, oke, kali ini aku juga baru sadar ya, karena aku jarang pakai versi 4. Ternyata di versi 4 ini jauh lebih tepat dia dalam pembuatan generate vouchernya. Ya kalau untuk segi kemampuan versi 4 lebih bagus. Mungkin itu upgrade dari versi 3 sebelumnya. Ya, untuk generate voucher versi 3 itu dia mau delay atau kurang, versi 4 tidak ada kurang. Ini dua kali kita coba teman-teman. Oke. Ini sudah 2 kali kita coba. Kita remove lagi. Oke, kita remove. Kalau sudah, nah dari sini kita sudah apa ya teman-teman? Ya sudah dapat gambaran antara beberapa perbedaan antara Mikhmon versi 3 dan Mikhmon versi 4. Dari segi tampilan dan lain-lain. Kalau untuk tampilan print itu bisa diedit sih di bagian setting. Kalau di versi 4 di bagian setting, coba kita cari dulu ya. Setting template editor, coba cek dulu di template editornya. Nah ini validity limit position. Ini di bagian sini teman-teman. Ya di bagian sini. Ini template default. Nah kalau small itu di sini. Nah ini bisa kita ganti warnanya, bentuknya, ininya. Ini bisa kamu custom lagi. Cara customnya gimana? Kamu cek aja di Chrome banyak itu. Template print Mikhmon. Nah, kira-kira gini lah teman-teman ya. Oke. Ya template vouchernya kamu bisa cari-cari di sini. Nanti tuh muncul kode-kode programnya yang bisa kamu paste ke sini. Kalau bisa sebelum diedit-edit, di copy dulu teman-teman. Yang ini biar gampang nanti kalau untuk mengembalikan ke awal. Oke teman-teman, semoga video kali ini membantu. Untuk yang lain-lain, coba deh kita bahas sedikit di bagian menu-menu versi 3 dan versi 4 ya. Template print ini kita close aja. Nah ini kita masuk ke bagian setting. Kalau untuk ngedit di template editor, untuk ngedit apanya perintannya itu di bagian sini teman-teman. Template editor, terus masuk ke bagian sini. Kamu boleh edit dan sebagainya. Oke, lalu kalau kita mau masuk ke ini, masuk ke bagian settingan coba kita cek. Kalau di versi 4 ini agak sedikit berbeda teman-teman. Karena di sini kalau kita perhatikan di bagian hotspotnya itu hanya ada aktif
dan host gitu. Aktif dan host. Kalau di versi 3 itu ada banyak menu ya, seperti host, ada IP bindingnya, ada cookies. Ini di versi 4 kok nggak ada ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi, ini apa nih? Setting. Oke. Nah, di bagian template editor yang tadi ya, nggak ada sih teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan di bagian sini, coba kita masuk ke bagian halaman utama dashboard. Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Nggak ada ya. Wah, ternyata menunya itu lebih kepada ini, lebih diminimkan lagi dia. Oke, user profile, user, host, aktif, host. Ternyata menunya cuma ini teman-teman, user profile, aktif, dan host. Kalau di versi 3 itu ada IP bindingnya, ada cookiesnya, terus ada quick printnya, ada voucher, log, ya, hotspot log, user log, dan sistem. Coba kita cek dulu. Cek. Nah, di sini ada DHCP list, traffic monitor, dan macam-macam ya teman-teman. Session setting, admin setting, upload logo. Nah, template editor inilah untuk melakukan pengeditan print thermalnya ataupun print smallnya di sini. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Kalau untuk menu yang penting udah kita bahas di awal, itu adalah menu tentang hotspot di sini. Ini yang banyak orang salah dan banyak orang bingung. Oke, kalau seandainya ada salah kata, aku mohon maaf teman-teman ya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa coba komen. Nah, untuk teman-teman yang perlu setting, jasa setting, kamu bisa kontak di nomor kita yang di bagian bawah. Nanti kita sematkan di deskripsinya teman-teman. Ya, semoga video ini membantu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.